Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Pelita Ciampea dari kelas 10 MPLB 6 dari kelompok studi Fiska. Perkenalkan, nama saya Julfal Bukhari. Perkenalkan, nama saya Naisha Sabila. Perkenalkan, nama saya Nabi Syofiaryani. Perkenalkan, nama saya Siti Holidata Polida. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Siti Usnanita. Kami akan mengunjungi Desa Bojong Jengkol untuk eksplorasi potensi lokal. Potensi lokal adalah kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah daerah. Kepala Desa Bojong Jengkol yaitu Bapak Waluri SPP. Jadi, potensi lokal yang berkembang di Desa Bojong Jengkol yaitu pertanian. Karena tanah di Bojong Jengkol subur, sehingga pertanian di daerah itu sangat berpotensi. Hingga memiliki keinginan untuk kedepannya agar generasi muda di Desa Bojong Jengkol tidak malu untuk menjadi petani. Kalau tidak ada petani, warga mengkonsumsi dari hasil apa? Kalau bukan dari hasil olahan petani. Dan kedepannya sangat ingin memiliki lulusan sarjana pertanian di RW, khususnya RT di Desa Bojong Jengkol agar lebih berkembang lagi pertaniannya di Desa Bojong Jengkol. Pak, perkenalkan, nama saya Julfal Bukhari dari SMK Pelita Ciampea, kelas 10 MPLB 6 dari kelompok studi Fiska. Saya di sini ingin menanyakan tentang bagaimana kondisi perekonomian di sini. Perkenalkan dulu Bapak juga Kepala Desa Bojong Jengkol, awal dari Marikatullah, Kepala Desa Bojong Jengkol yang melalui desa yang punya area 219 hektar, jumlah penduduknya jadi bisa sedikit 3 KK, menyebar di 35 RT 12 RW. Kalau berbicara masalah ekonomi hari ini kita ada pemulihan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintah, ada anggarannya juga, anggaran ketahanan pangan kita untuk pemulihan ekonomi. Pasca COVID-19, 3 tahun ini ekonomi di kita terbilang normal-normal saja. Walaupun ada ketergangguan sedikit masalah ekonomi, orang yang bekerja di lockdown, itu hal-hal yang sudah kita lewati. Dan hari ini sampai dengan titik ini roda ekonomi terutama yang penggiat ekonomi yang ada di Desa Bojong Jengkol, baik UKM maupun pengrajin, petani, pedagang itu sudah berjalan normal dan baik. Lalu bagaimana dengan potensi lokal yang ada di desa ini? Potensi lokal yang untuk kemajuan Desa Bojong Jengkol itu kita ambil ya. Kalau bicara masalah potensi, nanti teman-teman juga harus mengkategorikan 2. Potensi yang ada di desa itu ada 2, potensi SDM-nya termasuk dan potensi SDA, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kemajuan Desa Bojong Jengkol, kita tahun ini kita sudah mencanangkan program satu untuk menunjang SDM-nya. Kita canangkan 1 RT 1 sarjana. Sebetulnya itu program yang dianggap mungkin tidak. Kalau Bapak bilang itu mungkin 1 RT 1 sarjana, kita kolaborasikan dengan akademi yang ada, perguruan tinggi yang ada, supaya kami bisa mencetak 1 RT 1 sarjana untuk apa? Untuk meningkatkan SDM, supaya potensi SDM ini kita bisa tingkatkan dan untuk kemajuan desa juga. Kedua potensi yang ada itu adalah potensi sumber daya alam. Sumber daya alam kita adalah pertanian. Nah, kita buat sarjana-sarjana pertanian, sarjana-sarjana untuk reproduksi pasca panen, untuk pertanian juga, produk pertanian itu kita galakkan supaya apa? Petani yang ada sumber daya alam yang notabene adalah alam pertanian ini, kita cetak juga petani milenial, karena kita krisis petani nih.
Jarang anak petani yang mau jadi petani, paling tidak jadi pedagang. Padahal petani itu adalah jabatan yang sangat mulia. Kalau di depan kita tidak ada nasi saja satu hari, mau ngomong ke siapa? Kalau petani kita juga tidak dimuliakan oleh kita. Nah, sekarang jadi anak muda, jangan takut jadi petani hari ini. Petani bisa kaya. Petani bisa kaya karena apa? Karena teknologi tadi, sumber daya manusianya. Kan dulu orang tua kita nggak, sumber SDM-nya cuma segitu-gitunya. Ya kan? SDM-nya cuma segitu-gitunya, tapi hari ini kita cetak sarjana-sarjana muda untuk menunjang pertanian kita, supaya apa? Supaya anak muda juga mau jadi petani hari ini. Bapak canangkan ke anak-anak muda di Karang Taruna bahwa hari ini jangan takut jadi petani, karena petani juga bisa sukses. Petani juga satu sukses, kedua emang petani itu jabatan yang betul-betul mulia menurut kami. Kenapa? Kalau tidak ada petani, kita makan dari mana? Kalau tidak ada yang menanam padi, nah kita makan dari mana? Kita ketergantungan dari pasokan, misalnya dari ekspor luar negeri. Kalau masalah pokok, makanan pokok, beras saja. Nah, kita harus berpikir tuh. Yang siapa yang harus berpikir? Ya SDM tadi. Anak-anak muda yang SDM-nya mampu, mumpuni, yuk kita ada potensi alam yang bagus untuk kemajuan desa. Makanya kita pupuk anak-anak muda supaya betul-betul kita kasih inovasi, kasih edukasi supaya siap menjadi petani muda yang sukses, ya. Karena kebutuhan kita luar biasa, dan membutuhkan anak-anak muda yang betul-betul luar biasa juga untuk meningkatkan kemajuan desa Bojongjengkol khususnya. Saya cetak dulu sarjana-sarjana pertanian. Kita berkolaborasi dengan banyak universitas, yang banyak akademi, supaya apa? Supaya cetak itu anak-anak muda yang betul-betul sarjana-sarjana muda yang ikut membangun, dan ikut menggali potensi-potensi alam tadi, SDA. Ya. Kalau berbicara masalah potensi tadi, kategorikan dua, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dan itu harus balance. Ada sumber daya alam, kalau sumber daya manusianya kurang paham, kurang mumpuni juga, ya seperti tadi, petani orang tua kita miskin terus. Kenapa? Sumber daya manusianya di bidang IT, di bidang pengetahuan terbatas. Kalau kita anak-anak muda harus digeluti itu, ya. Karena apa? Sumber daya alamnya ada. Nah, kalau keduanya sudah berkolaborasi dengan baik, insya Allah anak-anak muda nggak usah ke kota, nggak usah. Ada bahasa urban farming, pertanian ala kota, ya sudah. Anak-anak muda desa bisa memiliki rezeki kota gara-gara urban farming, itu saja. SDM dan SDA itu tidak bisa terlepas untuk kemajuan desa di bidang potensi desa. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Ini juga yang pernah saya menanyakan. Siap. Kegiatan keagamaan atau religi. Tadi Bojongjengkol punya areal 212 hektar dan terdiri 35 RT dan 12 RW. Itu di sana kita mempunyai 35 musola, 14 masjid, 14 majelis taklim, ada PAUD. Itu untuk menunjang kegiatan keagamaan. Dan alhamdulillahnya masalah kegiatan keagamaan tidak termasuk PHBI, ya. PHBI itu tahunan, Pemuda, Tajaban, itu sudah berjalan baik. Kalau untuk siar agama itu kita berkolaborasi dengan MUI Desa, karena kita berpatokan bahwa ulama dan umarok harus bersatu, harus bersinergi untuk memajukan wilayah. Terutama ya kalau ada bahasa, kalau rusak, ya, ada dua hubungan, ada dua faktor, dua elemen masyarakat, yaitu ulama dan umarok. Jadi itu tidak menyatu dan tidak berkolaborasi dengan baik, maka kalau hubungan mereka pasan semua, kalau hubungan mereka hasan semua. Siapa itu? Ulama dan umarok. Kita katakan itu aja. Untuk masalah keagamaan, kegiatan keagamaan itu kita sudah harmonisasi, itu kita sudah berjalan. Mudah-mudahan di Bojongjengkol harmonisasi antara ulama dan umarok tetap terjaga untuk siar agama lebih maju dan lebih
beradab lagi ke depan. Ada lagi pertanyaannya? Habis. Nama saya Nadia Syuriaryani dari kelas 10 MKB 6. Bagaimana kegiatan sosial dan budaya yang terjadi di desa? Kalau untuk sosial budaya, untuk masalah-masalah sosial di masyarakat itu sekarang ketika kemarin waktu pandemi COVID-19 itu terganggu tuh masalah sosial, makanya banyak bantuan-bantuan sosial di masyarakat. Bahwa di kita ada 3 tingkatan golongan masyarakat kita, golongan atas, golongan menengah, dan golongan menengah bawah. Artinya strata sosial itu bisa kita kategorikan seperti itu. Ya, tadi ketika potensi sosial ini tidak terlalu banyak negatifnya, sosialnya yang punya strata sosial tinggi itu harus tingkatkan juga SDM tadi. SDM semakin tinggi, strata sosial semakin bisa ditingkatkan. Misalnya dari petani tradisional menjadi petani milenial, itu strata sosial yang harus kita ini kan. Kita juga jangan tergantung karena ada pandemi kemarin, hampir-hampir saja masyarakat desa ini ketergantungan ke bantuan-bantuan sosial. Itu harus diakui oleh kita. Pemerintahan desa hampir direpotkan dengan pandemi kemarin karena banyak bantuan sosial, karena kebutuhan sosial juga. Bantuan sosial kadang-kadang mengganggu kita dalam arti banyak masyarakat kita yang karena pandemi kemarin strata sosialnya dari menengah itu bisa anjlok ke bawah. Ya. Kalau masalah budaya ya tadi bisa di satu pandemi itu bisa merubah budaya kita, budaya gotong royong, budaya kerja bakti, budaya saling membantu, budaya saling gimana lah di pedesaan seperti apa. Itu kebudayaan itu alhamdulillah dengan adanya pandemi itu tidak terpengaruh. Budaya kita tetap budaya gotong royong tetap dijaga. Cuma sedikit tadi ada apa disebutnya, ada perubahan sedikit. Masyarakat kita ketergantungan dengan bantuan sosial karena ini sosialnya terganggu karena pandemi kemarin. Tapi alhamdulillah untuk hari ini masyarakat khususnya pedesaan, khususnya desa Bojong, masalah sosial, masalah budaya itu berjalan dengan normal. Berjalan sesuai dengan kita kembali lagi ke yang normal saja. Masalah sosial, masalah budaya, kita juga kembali lagi ke budaya gotong royong, kembali lagi ke budaya yang semestinya kita di pedesaan itu aja. Selanjutnya akan dilanjut sama teman saya. Ya. Nama saya Siti Hanifah dari kelas 10 MKB 6. Potensi non-fiksi seperti masyarakat desa, lembaga sosial, dan aparatur desa, menurut Bapak, manakah yang berperan aktif dalam pembangunan desa? Kalau berbicara masalah potensi sumber daya manusia itu, mulai dari perangkat desa, lembaga-lembaga yang ada di desa, mana sih yang lebih berperan dalam kemajuan desa? Nah, dari pertama kita ada pemerintahan desa, itu kita ada perencanaan 5 pilar terpadu untuk pembangunan maju, yaitu siapa? Perangkat desa, LPM, BPD, Karang Taruna, PKK, dan MUI. Itu adalah 5 pilar yang ada di desa, 5 potensi yang ada di desa untuk kemajuan desa. Kalau kelima-limanya ini berkolaborasi dengan baik, maka tidak ada satu peran pun yang melebihi peran yang lain. Mereka semua sama perannya, sama potensinya untuk memajukan desa. Jadi kita pernah ada perencanaan bahwa 5 pilar terpadu untuk Bojong maju. Kenapa? Kita punya visi juang. Visi juang kita nggak bolang, nggak beres Bojong nggak kepala. Ditambah lagi dengan misi juang kita. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, maka lakukan. Jangan nunggu bantuan-bantuan dari pemerintah dulu. Apa yang bisa kita lakukan, maka lakukanlah hari ini untuk kebaikan. Jadi
kita punya 5 pilar terpadu untuk Gunung Jengkol maju itu untuk menunjang atau mendukung visi misi kita. Dari misi Navigator Gunung Jengkol Jangan Kepalang sampai dengan apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk kemajuan desa, maka lakukanlah. Jadi kita nggak nunggu dari bantuan dari pemerintah dulu. Bantuan dari pemerintah hanya stimulan saja. Kalau kita buat ini menjadi satu rumusan, satu metode supaya Gunung Jengkol maju, ya tadi 5 pilar terpadu, tidak ada yang satu pilar pun tidak ada yang lebih unggul dari pilar yang lain. Mereka berkolaborasi dengan harmonisasi itulah, maka Gunung Jengkol bisa maju, Gunung Jengkol bisa melaksanakan tugas dengan baik pemerintahan desa. Jadi tidak ada aparatur pemerintahan desa dengan RT RW, dari mulai kepala desa sampai RT RW itu aparatur desa namanya. LPM, lembaga desa, termasuk kelompok-kelompok wanita kami, kelompok-kelompok muda karang taruna itu disebutkan 5 pilar. 5 pilar terpadu untuk Gunung Jengkol maju secara harmonisasi supaya tidak ada peran satu lembaga pun, satu elemen pun lebih tinggi dari peran yang lain. Mereka harus berkolaborasi dengan harmonisasi yang baik. Itu saja. Ya, Sekian dari kami. Wassalamualaikum